Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya Pak Jaka bisa berjumpa kembali dengan anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, kita akan sambung kisah kita kali ini, yaitu tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladanku. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, ternyata orang-orang Yahudi dan Nasrani terdahulu amat mengenal dengan ciri-ciri baik fisik maupun akhlak Nabi Muhammad SAW jauh sebelum beliau lahir, karena sudah tercantum di dalam kitab Taurat dan Injil yang asli. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani sangat menginginkan bahwa Nabi akhir zaman itu akan terlahir dari golongan mereka, yaitu golongan Bani Israel. Namun, qadarullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Nabi akhir zaman adalah dari golongan kaum Arab yang mulia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, hal tersebutlah yang membuat Buhairah sangat senang ketika bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW yang masih berusia 12 tahun. Masih ingat kan kisahnya kemarin? Yaitu ketika Nabi Muhammad mengikuti pamannya Abu Thalib untuk pergi berdagang ke Syam. Ketika melewati tempat ibadah dari Buhairah ini, ternyata Buhairah sempat melihat ada keajaiban, ada keanehan yang sebenarnya ini sudah tercantum di dalam Injil, yaitu ketika Nabi Muhammad berjalan itu pasti akan diikuti oleh awan hitam atau awan yang akan menaungi beliau sehingga beliau terhindar dari terik panas matahari. Hal inilah yang membuat pada saat itu Rahib Buhairah tertarik untuk mengundang atau menjamu orang-orang Arab yang sedang ingin pergi berdagang ke Syam. Dan kalian sudah mengetahui kisahnya bahwasanya ketika Rahib Buhairah mengundang, ternyata Muhammad kecil tidak ikut ke dalam undangan tersebut, sehingga membuat Buhairah kurang suka dan bertanya lagi kepada Abu Thalib, di mana apakah ada lagi satu anak atau satu orang yang belum ikut. Ternyata benar bahwa Muhammad kecil sedang bernaung di bawah sebuah pohon, yang pohon tersebut Masya Allah, ini luar biasa sekali. Pohon tersebut masih hidup sampai sekarang, yaitu bernama pohon sahabi. Nah, pohon itu ada di daerah Yordania. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, kemudian ketika Muhammad kecil mengikuti jamuan makan yang diadakan oleh Rahib Buhairah, ternyata begitu senangnya Rahib Buhairah bertemu sampai memeluk Muhammad kecil dan kemudian bertanya. Nah, namun ketika itu Rahib Buhairah bertanyanya dengan didahului nama berhala. Hal tersebut membuat wajah Nabi Muhammad kecil sangat tidak suka. Kemudian mengatakan kepada Rahib Buhairah bahwa beliau tidak suka dengan nama-nama tersebut. Akhirnya Rahib Buhairah pun bertanya, dengan nama apa aku harus bertanya kepadamu? Nah, kemudian ketika Buhairah bertanya dengan nama Allah, ketika disebut nama Allah, maka cerialah wajah Nabi Muhammad kecil pada saat itu dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Rahib Buhairah, mulai dari cara tidur, mulai dari cara makan dan lain sebagainya. Ternyata Muhammad kecil ini sudah memiliki akhlak yang luar biasa, yang sudah tercantum di dalam kitab-kitab terdahulu baik Taurat maupun Injil. Hal inilah yang membuat kemudian Rahib Buhairah mendatangi Abu Thalib dan mengatakan, apakah anak ini putramu? Kemudian Abu Thalib maksudnya menjawab bahwa dia adalah anakku. Namun kemudian Rahib Buhairah menjawab, oh tidak mungkin ini anakmu. Dia tidak layak memiliki ayah yang masih hidup. Oh, Abu Thalib kaget dengan hal tersebut. Kok sudah tahu gitu ya bahwasanya Muhammad ini adalah seorang yatim piatu. Dan kemudian Abu Thalib pun berkata dengan jujur bahwa ini adalah keponakannya. Nah, kemudian Rahib Buhairah berkata, mengingatkan dan juga menasihati kepada Abu Thalib, segeralah engkau kembali ke Mekah dan lindungilah anak ini dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya apabila orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu bahwa Muhammad ini adalah calon orang besar, maka mereka akan menyakitinya.
Hal tersebutlah yang membuat kemudian Abu Thalib, paman dari Rasulullah, membawa kembali Muhammad pulang ke Mekah dan melindunginya. Nah, itulah anak-anak kisah hari ini. Begitu luar biasanya Nabi Muhammad yang bahkan ketika masih kecil pun sudah sangat dikenali orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa beliau adalah calon nabi akhir zaman. Maka beruntunglah ketika kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang sangat mencintai dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita akan pasti berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita senantiasa menjalankan agama Islam dengan baik dan benar. Itu saja cerita dari Pak Jaka hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.